Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Dengan perantaraan kau seorang mendapatkan hidayah Allah, maka itu lebih baik dari unta merah. Dengan perantaraan engkau seorang mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik dari unta merah. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau bersama para sahabat yang lain dalam peperangan Khaybar, melawan Yahudi. Maka berkata Ali, alama uqatilun nas. Untuk apa kita memerangi manusia? Untuk apa kita memerangi manusia? Hatta nuqatilum hatta yakunu mislana. Apakah kami memerangi mereka sampai seperti mereka seperti kami? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ud'uhum ilal Islam, ajarkan atau ajak mereka kepada Islam. Jadi sebelum berperang itu didakwahi dulu, ajak mereka kepada Islam. Nah, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seorang mendapatkan hidayah Allah dengan perantaraan kamu, maka itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi dakwah atau jihad di dalam Islam itu tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi agar manusia kembali pada ajaran Islam, agar mereka kembali pada ajaran Islam, gitu. Itu tujuannya. Karena ketika seorang masuk Islam itu lebih baik dari dunia seisinya. Para dai ketika berhasil mengantarkan seorang masuk Islam, menerima ajaran Islam, maka itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, di sini ada beberapa keutamaan ketika kita berdakwah. Yang pertama, keutamaan pertama, bahwa dengan kita berdakwah, dan seorang menerima dakwah kita mendapatkan hidayah, maka dengan perantaran kita menyelamatkan orang itu dari masuk neraka. Dan itu satu karunia yang sangat besar, mengantarkan orang itu atau membebaskan orang itu dari api neraka. Seperti ibaratnya ketika ada orang yang akan masuk jurang, kita tarik tuh. Nah, itulah keutamaan dakwah, membebaskan dia dari api neraka, dan pedihnya atau panasnya api neraka. Sehingga kita harus punya rasa kasihan kepada orang yang belum beriman, yang belum menerima ajaran Islam. Kita dakwai agar mereka selamat dan terbebas dari api neraka. Itu keuntungan yang pertama atau keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ketika kita berdakwah dan dakwah kita diterima, maka orang yang mendapatkan hidayah itu seluruh gerakannya, aktivitasnya, perkataannya, tasbihnya, ibadahnya, maka orang yang berdakwah itu mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Seorang yang menunjukkan kebaikan, maka seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi ketika kita berdakwah, dan dakwah kita diterima oleh orang itu, dia melakukan kebaikan itu, kita juga akan mendapatkan insentif pahalanya, seperti passive income gitu. Dia melakukan kebaikan, dia ibadah, dia berkata, dia melakukan, ini kita akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang melakukan itu. Jadi ini sangat luar biasa. Ini keutamaan yang kedua.
Keutamaan yang ketiga, bahwa orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaran kita, maka orang itu akan menjadi satu barisan, akan menolong dakwah kita dan akan bersama kita di dalam jalan dakwah. Ya, akan bersama kita satu barisan di dalam jalan dakwah, sehingga dakwah semakin banyak pengikutnya dan kita akan semakin banyak temannya yang bersama kita di jalan dakwah. Itulah yang terjadi pada Rasulullah, ya, semakin banyak yang masuk Islam, maka orang-orang itu, para sahabat, menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Keutamaan yang berikutnya, ya, keempat, bahwa al-hidayah adalah uslub bin Asali bin Nasr al-Mahdi, bahwa hidayah adalah cara meraih kemenangan secara materi, ya, yang tentu saja tidak seperti yang dilakukan di dalam peperangan, ya. Jadi kalau dalam perangan itu kan tentu saja sangat jelas, tapi dakwah itu cara yang terbaik untuk meraih kemenangan secara materi. Dan kita mengetahui secara sejarah, ya, bahwa umat Islam di Indonesia atau Indonesia itu, bahkan sebelum ada Indonesia, bahwa Nusantara ini masuk Islam atau menerima Islam bukan melalui peperangan, tetapi melalui dakwah yang baik yang dilakukan oleh para dai, para ulama, wali songo diantaranya, yang menyebarkan dakwah di Indonesia. Dan Masya Allah, mayoritas umat Islam, mayoritas bangsa Indonesia menjadi umat Islam karena dakwah ini satu karunia yang sangat luar biasa, ya. Dan keutamaan berikutnya, ketika kita berdakwah dan berhasil menyelamatkan satu orang, dua orang ke dalam barisan dakwah, berarti akan mengurangi barisan kejahatan, ya, mengurangi barisan orang-orang yang pasukan yang jahat, yang jahiliyah. Jadi satu barisan, satu orang tertarik untuk bergabung pada barisan Islam, barisan umat Islam, dan mengurangi kekuatan kejahatan, kekuatan jahiliyah yang dahulunya tadinya bersama masyarakat jahiliyah, tapi ketika menerima ajaran Islam, maka barisan Islam semakin kuat. Bukankah Umar Ibn Khattab, ya, tadinya sangat keras menentang Islam, tapi ketika menerima ajaran Islam, maka Islam menjadi lebih kuat, ya, pada masanya, karena masuknya ada Umar bin Khattab, Hamzah, semakin dakwah semakin kuat, ya, sehingga ketika banyak orang yang bergabung pada Islam, bertaubat, masuk ajaran Islam, maka kekuatan Islam semakin kuat. Ini keutamaan ketika kita berdakwah, ya. Dan ini beberapa keutamaan dari keutamaan yang sangat banyak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi dengan perantaraan kamu seorang mendapatkan hidayah itu lebih baik dari unta merah, atau lebih baik dari dunia seisinya. Inilah kaidah yang kedua, ya, dari kaidah dakwah sesuai dengan hadis ini, bahwa dakwah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari dakwah ini dan bisa menjadi bagian dari yang membuat sejarah memenangkan Islam dan umat Islam di negeri kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.